Kita lanjutkan anak-anak, yaitu mengenai manfaat perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, itu ada beberapa manfaatnya. Di antaranya, manfaat dari perdagangan internasional adalah kebutuhan masyarakat dalam negeri terpenuhi. Ya, kenapa kebutuhan masyarakat dalam negeri terpenuhi? Karena belum tentu setiap negara itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negerinya. Nah, maka bisa terpenuhi dengan cara ekspor ataupun impor. Kemudian manfaat yang kedua, menciptakan spesialisasi produk. Dengan adanya perdagangan internasional, maka negara-negara itu bisa lebih mengkhususkan produk dengan ciri khas negara yang dimiliki. Terus yang ketiga, mendorong kegiatan produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, tentunya maka barang yang dipasarkan pun akan semakin luas. Nah, dengan barang yang dipasarkan semakin luas, maka kegiatan produksi terdorong untuk lebih maju. Kemudian, manfaat selanjutnya yaitu pendapatan negara meningkat atau naik. Dari mana pendapatan negara itu naik atau meningkat? Yaitu dengan memperoleh devisa dari ekspor impor barang tadi. Ya, Indonesia misalnya mengekspor barang ke negara Eropa, maka Indonesia akan mendapatkan devisa, maka pendapatan negara akan bertambah. Lanjut, yang hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional, jadi dalam perdagangan internasional itu tidak kok mulus tanpa ada hambatan, tapi ada hambatan. Hambatan perdagangan internasional itu diantaranya adanya tarif. Yang kedua, kuota. Yang ketiga, proteksi. Kemudian yang keempat, hambatannya adalah perbedaan mata uang. Yang kelima, adanya peperangan. Itu beberapa hambatan dalam perdagangan internasional. Nah, apa itu tarif? Apa itu kuota? Penjelasannya berikut adalah ini. Tolong simak dengan baik. Tarif. Tarif itu pengertiannya biaya atau pajak yang dikenakan terhadap barang yang masuk atau keluar di mana melimpati batas wilayah suatu negara. Indonesia ekspor barang ke negara lain, berarti ada barang yang keluar, maka akan dikenai tarif. Kemudian kuota. Kuota itu pengertiannya adalah pembatasan terhadap jumlah barang ekspor atau impor yang dilakukan oleh suatu negara. Jadi negara-negara yang mengekspor barang ke negara lain itu ada kuota, jadi ada pembatasan. Mungkin pembatasan itu yang melakukan adalah negara pengimpor. Bisa yang memberikan batasan adalah negara pengekspor. Itu yang disebut dengan kuota. Kita lanjut, hambatan yang ketiga yaitu proteksi. Proteksi pengertiannya adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Kenapa produk dalam negeri itu dilindungi? Agar tidak kalah atau agar tidak tersaing oleh negara-negara lain. Contoh Indonesia, kebijakan proteksi yang diberikan oleh pemerintah adalah subsidi yang diberikan kepada para pengusaha, baik itu pengusaha kecil maupun pengusaha menengah. Bahkan ini diberikan kepada produsen barang-barang impor. Kemudian hambatan perdagangan internasional yang lain adalah perbedaan mata uang. Ini jelas merupakan hambatan perdagangan. Berbeda
kalau mata uang sama dalam perdagangan itu mudah. Tapi kalau perbedaan mata uang itu pasti merupakan hambatan. Selain ini masih ada juga hambatan dalam perdagangan, mungkin adanya peperangan. Itu juga merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Itu tadi anak-anak pembahasan bagian A, yaitu perdagangan internasional. Dari pengertian sampai hambatan sudah kita bahas. Tolong apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dipelajari lagi, karena yang Ibu sampaikan itu hanya secara garis besarnya. Maka anak-anak silakan untuk mempelajari kembali, baik yang ada di buku paket juga dipelajari. Ya, itu saja yang Ibu sampaikan. Insya Allah kita ketemu pada minggu yang akan datang dengan materi yang akan kita bahas adalah tentang sub pokok yang kedua, yaitu konsep ekonomi kreatif. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.